Putih Kebudayaan Nusantara ini ajang yang akan diwakili oleh setiap perwakilan terbaiknya putra dan putri daerah tiap provinsinya masing-masing. Jadi gitu. akan mewakili Jawa Barat nih nanti ya. Iya, Kang betul Gustiana sekali. Oke, selamat Alhamdulillah. nih barangkali. Iya. Alhamdulillah kemarin saya dipercaya untuk mewakili Provinsi Jawa Barat di ajang tersebut gitu. Yang nantinya mungkin saya akan mempromosikan kebudayaan-kebudayaan Jawa Barat di Nusantara nanti, terutama di ajang ini. Harapan untuk putra-putri Bahari selanjutnya pastinya pengennya lebih baik lagi dari putra-putri Bahari yang sebelum-sebelumnya. Buku yang pernah saya baca itu adalah buku catatan-catatan Einstein. Gitu. Oke. Itu Ini terjemahan atau bukan? terjemahan. Terjemahan Soalnya ya? ini adalah tokoh dari luar Indonesia, ya itu Albert Einstein. Ya. Ya, itu di buku itu yang paling saya berkesan itu bahkan ini menjadi moto hidup saya. Ya. Di buku ini itu adalah hidup itu ibaratkan mengendarai sepeda. Jika kita ingin seimbang, kita harus bergerak. Moto hidup itulah yang selalu saya pegang dan moto hidup itulah yang saya ambil di buku itu. Itu di buku catatan-catatan Einstein. Sesuai dengan moto yang tadi gitu, bahwa untuk selalu selaras ataupun bisa menyesuaikan dengan perkembangan lingkungan, terus bergerak Iya, ataupun terus mengayuh ya. Iya, betul. Keren itu ya kan. Pesan buat teman-teman semuanya, apapun hal yang memang teman-teman lakukan, lakukanlah seikhlas mungkin. Ada salah satu quote buat teman-teman semuanya yang bisa jadi pegangan, itu adalah bagaimana teman-teman itu silahkan kejar mimpi, harapan, kemudian juga cita-cita teman-teman semuanya setinggi mungkin, bahkan sampai ke 7 lapisan langit pun gitu. Jikalaupun teman-teman terjatuh, harapan, cita-cita, kemudian juga impian teman-teman semua, itu akan terjatuh pada bintang-bintang yang indah. Halo teman-teman Primary English, hari ini kita senang sekali karena kedatangan seorang teman dari Putra Kebudayaan Nusantara, yaitu Kang Gustiana ya. Ya. Apa kabar Kang Gustiana? Alhamdulillah sehat. Akang sendiri gimana nih Kang? Alhamdulillah baik juga ya. Alhamdulillah ya, kita istilahnya makasih nih Kang Gustian sama teman-teman berkenan. Istilahnya nanti kita ngobrol-ngobrol ke depan nih terkait apa itu Putra Kebudayaan dan mungkin kegiatan Kang Gustiana sendiri ya. Sebelumnya mungkin boleh perkenalan dulu Kang. Siapa Kang Gustiana ini, kuliah jurusan apa, kemudian lagi sibuk apa, dan seterusnya. Silakan. Oke, baik. Mungkin aku nyebutnya Akang aja Boleh, ya Kang ya. Kalau kita sama-sama Sunda jadi kita sebutnya Akang aja ya Kang. Oke, ada pepatah mengatakan ya, kenalan, kelingan, kelangan, kenangan gitu ya. Dimana kita ingin mendapatkan kenangan itu kita diawali oleh kenalan gitu. Jadi mohon izin perkenalkan teman-teman semuanya. Nama saya Gustian, asal dari Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Saat ini, Kang, saya merupakan mahasiswa aktif di Institut Pendidikan Indonesia, itu di Garut juga, lebih tepatnya program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Itu mungkin ada lagi yang harus dikenalin, Kang. Semester berapa sekarang? Sekarang lagi baru masuk semester 7. Jadi lagi kegiatannya lagi PPL ya? Ya, kalau karena saya jurusannya itu pendidikan, ya sekarang di semester 7 saya lagi sibuk PPL. Kemudian juga untuk sekarang-sekarang mohon doanya juga lagi mau menghadapi seminar proposal. Oh iya, jadi ini teman-teman barangkali nih misalkan ada teman-teman yang istilahnya penasaran dengan jurusan PPKN ya di IP ya. Nanti bisa tanya-tanya ke Kang Gustian. Tapi sebelumnya nih, Kang Gustian, seseru apa belajar pendidikan Pancasila di IP? Oke. Sebenarnya ya Kang, saya mengambil jurusan PPKN itu keluar dari zona nyaman saya gitu. Karena belajar PPKN itu kita belajar bagaimana berpolitik, kemudian juga belajar tentang hukum, kemudian juga belajar mengumumkan pendapat di depan umum gitu. Dan saya emang orangnya kurang suka gitu berbicara di depan umum. Sebenarnya saya itu orangnya introvert gitu. Dan itu memang jadi tantangan bagi saya. Dan di situ juga saya berpikir kalau misalkan itu menjadi kelemahan saya, ya kapan saya bisa memperbaikinya. Saya mengambil jurusan PPKN lah di Institut Pendidikan Indonesia ini. Dan alhamdulillah setelah berjalannya waktu, saya mencoba mencintai jurusan itu.
dan malah sekarang sangat-sangat mencintai PPKN gitu. Saya sudah bisa keluar dari zona nyaman, kemudian juga yang tadinya tidak mau mengemukakan pendapat kepada misalkan salah satu orang aja gitu. Dan sekarang di kalangan umum atau di depan umum itu saya sudah mulai berani gitu. Tetapi memang masih dalam proses belajar kayak gitu. Ya. Jadi ya seru lah. Ya. Jadi ya nggak apa-apa. Jadi sebenarnya dalam proses belajar itu kan yang terpenting itu dalam mencintai prosesnya ya. Iya, Jangan proses lihat itu hasilnya, yang harus hasilnya gimana nanti. Baik, Kang Gustian. Kita lanjut mungkin terkait ini nih, terkait istilahnya kalau boleh tahu, mungkin ada teman-teman juga yang belum tahu apa sih putra kebudayaan ini. Mungkin kita berbicara terlebih dahulu mengenai ajangnya terlebih dahulu Boleh. ya Kang. Kalau ini saya merupakan ajang yang dinamai itu adalah Putra Putri Kebudayaan Nusantara. Jadi di samping ada putranya nih, ada juga putrinya Betul. gitu. Kemudian juga di Putra Putri Kebudayaan Nusantara ini ajang yang akan diwakili oleh setiap perwakilan terbaiknya putra dan putri daerah tiap provinsinya masing-masing. Jadi akan mewakili Jawa Barat nih nanti ya, Iya, Kang betul Gustian. sekali. Betul. Selamat Alhamdulillah. nih barangkali. Iya, alhamdulillah kemarin saya dipercaya untuk mewakili Provinsi Jawa Barat di ajang tersebut gitu. Yang nantinya mungkin saya akan mempromosikan kebudayaan-kebudayaan Jawa Barat di Nusantara nanti, terutama di ajang ini. Oke. Tapi sebelum misalkan tadi kan disampaikan bahwa Kang Gustian ini adalah saya di istilahnya apa didelegasikan ya. Iya, Siapa yang mendelegasikan ini? Kok bisa langsung? iya. Gitu. Oke. Mungkin ini kita berbicara tentang prosesnya terlebih Ya, dahulu prosesnya ya dulu Kang ya. ya. Sebelum saya lanjut ke nasional mungkin ya ke Nusantara, tidak semena-mena saya langsung mewakili Jawa Barat. Ada tahapan, ada proses-proses yang memang itu bisa dikatakan tidak gampang dan Ya. mudah gitu. Dari mulai saya pemilihan dari kampus terlebih dahulu, kemudian saya mengikuti dari ajang kabupaten gitu ya yang mewakili kecamatannya, kemudian ikut untuk mewakili kabupaten dan saat ini mewakili provinsi gitu. Jadi tahapannya dari bawah gitu ya. Jadi satu tangga, satu tangga, satu tangga gitu. Itu yang saya lalui. Nah, kemudian kalau berbicara siapa yang mendelegasikan mungkinnya saya ke ajang Putra Putri Kebudayaan Nusantara ini itu adalah pada saat saya mengikuti ajang Putra Putri Bahari ya, Putra Putri Bahari Provinsi Jawa Barat. Nah, di mana itu kan ajangnya cakupannya itu adalah provinsi. Jadi diwakili oleh kabupaten atau daerahnya masing-masing. Nah, kebetulan pada saat itu di Putra Putri Bahari saya mewakili Kabupaten Garut dan alhamdulillah setelah kegiatan itu beres dari Putra Putri Bahari mendelegasikan saya untuk mewakili Provinsi Jawa Barat di ajang Putra Putri Kebudayaan Nusantara ini. Seperti itu. Jadi prosesnya dari Putra Putri Bahari terlebih dahulu. Nah, gitu Kak. Oke. Berarti saya boleh nanya kenapa tertarik dengan Putra Putri Bahari nih sebelum kita ngobrol lanjut mengenai putra kebudayaan ini? Oke. Kenapa saya tertarik ikutan Putra Putri Bahari itu motivasinya mungkin ya motivasi ikutan Putra Putri Bahari itu karena yang saya tahu gitu ya kan di Kabupaten Garut itu laut itu banyak sekali ya, tetapi yang memang masih menjadi kendala atau kelemahan itu bagaimana kita bisa memperkenalkan atau mempromosikan apa yang kita punya atau laut yang kita punya kepada masyarakat sekitar khususnya di Indonesia. Garut itu lautnya banyak loh gitu loh, indah-indah dan sumber daya alamnya itu juga melimpah gitu di laut yang ada di Garut gitu. Nah, itu mungkin yang menjadi motivasi saya sebagai generasi muda yang sadar akan hal itu gitu ya. Ikutlah saya Putra Putri Bahari untuk menjadi salah satu jembatan saya bagaimana nanti saya bisa bergerak di bidang bahari melalui organisasi tersebut itu membantu saya gitu. Dengan saya misalkan mempunyai program-program, nah itu ada dorongan tuh dari organisasi tersebut.
kayak gitu. Oke, sejauh ini program yang seru apa nih yang sudah dijalankan sama teman-teman? Beda-beda sih ya Kang, Hmm, tergantung dari pihak dinas kelautannya nih kegiatannya seperti apa. Tapi yang paling saya seru itu adalah pada saat gerakan makan ikan. oke. Di mana nih? Di Garut waktu itu, Di di pan- SD ya di SD itu saya melakukan edukasi tentang pentingnya kita mengkonsumsi ikan itu Hmm. minimal 1 minggu 2 kali Oh, kayak gitu. Soalnya kan waktu itu kita lagi hektik-hektiknya tentang stunting. betul, betul. Ya, nah salah satu solusi mungkinnya untuk mencegah itu adalah kita mengkonsumsi ikan. Karena ikan ini dari mulai kepala sampai tulangnya aja itu bermanfaat sekali buat tubuh Hmm. kita kayak gitu. Dan itu kegiatan yang memang seru sekali karena basic saya adalah pendidikan, kemudian saya mengedukasi anak-anak sekolah SD gitu untuk pentingnya mengkonsumsi ikan. Jadi seru sekali gitu. Hmm. Sesuai dengan basic saya bagaimana saya melakukan program tersebut. Nah, sejauh ini kan biasanya organisasi ini kan banyak sekali kegiatan ya. Ini mungkin Mm-mm. bisa share nih ke teman-teman. Gimana sih seorang Kang Gustian gitu ya membagi waktunya antara kegiatan yang ini ya yang akan dihadapi. Kan kampus juga banyak gitu ya, Pasti, kuliah dan iya. seterusnya. Gimana nih? Oke, itu mungkin mengenai manajemen waktu ya, Kang. Itu juga merupakan hal yang sangat menjadi PR buat saya mengenai manajemen waktu. Karena tidak hanya acara yang memang bisa dijadwalkan dari jauh-jauh hari, Tuh. tetapi terkadang kita sudah menjadwal nih, tiba-tiba udah mau ke hari H, ada nih jadwal yang mendadak yang memang kita tidak bisa ditinggalkan, tetapi ada jadwal yang memang udah kita jadwalkan. Nah, itu jadi PR buat saya. Tapi untuk sejauh ini, alhamdulillah, eh, manajemen waktu yang saya buat gitu, planningnya itu berjalan sesuai dengan schedule yang sudah ditentukan. Biasanya kalau misalkan untuk mengatur waktu, saya kalau misalkan udah ditargetkan tanggal segini, jam segini, untuk kegiatan ini sudah. Tapi kalau misalkan ada yang dadakan nih, itu biasanya ya mohon maaf, Ya. biasanya saya suka di stop terlebih dahulu gitu, atau misalkan di reschedule di lain waktu lah kayak gitu. Gitu karena soalnya kalau misalkan kita nge-cancel ke jadwal yang emang udah kita planning, kemudian udah kita siapkan, itu takutnya mempengaruhi kegiatan tersebut gitu. Kemudian juga mungkin ini sebagai tips nih buat teman-teman semua terkait manajemen waktu, ya kita harus yang pertama itu harus bisa memilih kegiatan mana yang paling penting dan kegiatan mana yang memang bisa dinomor duakan gitu. Jadi ketika kita mau memulai kegiatan tersebut, pilihlah kegiatan yang memang lebih penting terlebih dahulu. Ketika ada kegiatan yang memang bersamaan, kemudian cari kegiatan yang bisa dinomor duakan. Tapi keduanya memang harus kita lakukan karena itu sebagai salah satu tanggung jawab kita gitu. Kayak gitu sih Kang. Jadi kembali lagi ke skala prioritas ya. Iya Jadi itu. kita dahulukan yang dulu gitu. Iya. First come first itu bahasanya. Oke. Baik, Kang Gustian, saya ingin ini lagi mendengar apa harapan sebelum kita lanjut ke Mm-mm. Putra Kebudayaannya ya. Karena ini adalah delegasi ataupun salah satu rangkaian acara dari Putra Putri Bahari juga gitu ya. Ada harapan besar nggak seorang Kang Gustian untuk Putra Putri Bahari selanjutnya? Oke. Oke, mungkin harapan untuk Putra Putri Bahari selanjutnya pastinya pengennya lebih baik lagi dari Putra Putri Bahari yang sebelum-sebelumnya gitu. Karena ini merupakan salah satu kegiatan yang memang benar-benar positif Ya. untuk masyarakat sekitar. Jadi diharapkan mungkin untuk generasi yang nantinya akan melanjutkan proses kami, khususnya saya di Putra Putri Bahari, ini bisa lebih mengimprove apa yang sekiranya sudah baik dan dijalankan itu silakan jalankan, dan apa yang sekiranya kurang nih untuk dijalankan bisa diperbaiki di generasi yang akan datang nantinya. Ya, mudah-mudahan ya. Jadi semakin hari ini semakin lebih baik ya. Ya. Baik. Baik, Kang Gustian, kita lanjut mungkin ke sini nih, ke topik Putra Kebudayaan nih. Sejauh mana persiapan Kang Gustian nih nanti? Untuk persiapan sejauh ini alhamdulillah
sudah mungkin kalau dilihat dari presentasi sudah 80% sudah siap. Tinggal saya menunggu nanti pada saat grand finalnya kayak gitu. Dari persiapan penugasan alhamdulillah sudah beres, kemudian dari persiapan pakaian juga alhamdulillah sudah siap nih Kang. Mungkin tinggal nanti pada saat grand final bagaimana saya harus menyiapkan strategi gitu untuk melihat teman-teman atau finalis dari provinsi yang lain kayak gitu. Jadi tinggal OTW aja lah. Ya. Jadi nanti tuh Kang Gustian tuh bakalan sama temennya yang putri ya. Kalau yang Iya. putrinya dari mana? Putranya kan dari Garut ya kebetulan. Kalau yang putrinya dari Kalau dari putrinya itu dari Cimahi. Cimahi ya. Dari Jadi Cimahi. nanti teman-teman nih nanti dukung juga ya. Iya. Lewat mungkin votingnya lewat apa nih? Ada votingnya itu di Instagram. Instagram Kang Putra Gustian Putri ya. Kebudayaan Nusantara itu sudah dikolaborasikan juga dengan Instagram saya. Itu bisa melalui voting tersebut. Itu satu poin itu hanya bernilai Rp1.000 saja. Oke. Grand finalnya buat kapan dan di mana nanti? Grand finalnya itu pada tanggal 5 Oktober itu di Jakarta. Jadi teman-teman nih, ini Putra Garut, kebanggaan Garut yang akan membawa nama Garut. Kita dukung bareng-bareng ya. Gitu, dukung bareng-bareng dan juga mungkin doa terbaiknya nih gitu. Semoga diberikan ya hasil yang terbaik gitu ya buat Kang Gustian dan juga istilahnya ya dari perwakilan putra-putri Baharinya. Oke. Kalau ini Kang Gustian, ada ini nggak tantangan nih seorang Kang Gustian gitu ya? Ini kan istilahnya ajang ataupun duta seperti ini kan tidak mudah sebenarnya ya. Betul. Apa sih yang menjadi tantangan seorang Kang Gustian ketika ngikutin ajang-ajang seperti ini? Oke, tantangannya jelas setiap hal apapun yang dilakukan itu pasti ada tantangan ya. Dari mulai saya mengikuti ajang dari kampus saja yang antar mahasiswa itu tantangannya seperti ini, kemudian dari ajang daerah, kemudian ajang provinsi itu punya tantangannya masing-masing dan berbeda-beda. Nah, untuk ajang yang saya hadapi sekarang itu adalah tantangannya adalah bagaimana saya harus bisa lebih untuk menguasai kebudayaan Jawa Barat gitu. Jangankan kita belajar tentang kebudayaan yang cakupannya Nusantara gitu ya, tetapi kebudayaan yang ada di provinsi Jawa Barat pun ini banyak sekali yang memang perlu jadi PR buat saya kayak gitu. Dan ini sampai saat ini pun saya selalu belajar, selalu baca-baca gitu, selalu lihat-lihat di internet mengenai kebudayaan Jawa Barat yang memang saya sendiri belum ketahui gitu Bang. Dan itu mungkin tantangan yang pertama. Kemudian yang tantangan yang kedua itu adalah tadi mengenai manajemen waktu kayak gitu. Karena di samping saya mengikuti ajang ini, saya juga harus mengatur waktu dan memfokuskan diri saya ini untuk kuliah kayak gitu. Oke, ya mudah-mudahan ya kita ya memberikan doa dan support terbaik ya untuk persiapan segala macam. Nah, kalau koordinasi sama temen gimana nih sama yang putri? Ini kan yang satu di Cimahi, yang satu di Garut, sedangkan nanti kan di Oktober nanti di Grand Final harus satu suara. Gimana nih cara antisipasinya? Untuk antisipasi, ya memang jarak itu jadi salah satu tantangan juga ya buat kami yang memang berbeda daerah di Provinsi Jawa Barat. Itu kami hampir setiap hari malah sering komunikasi melalui via online, entah itu WhatsApp atau Google Meet. Itu biasanya kami sering diskusi terkait apa nih yang emang sekiranya kurang dan harus diperbaiki, dan itu kami diskusikan melalui sosial media gitu. Dan alhamdulillah sejauh ini tidak ada hal yang memang benar-benar kami harus berdua kayak gitu sih Kang. Tetapi nanti rencana juga saya sebelum berangkat ke Jakarta itu saya akan ke Bandung terlebih dahulu. Jadi saya akan prepare berdua dengan putrinya dan berangkat berdua ke Jakarta. Bonding dulu ya. Iya. Supaya nanti siap. Iya, karena bukan hanya kompetisi ini bukan hanya saya sendiri saja, tetapi saya juga harus bisa membangun chemistry-nya lah dengan putrinya kayak gitu. Jadi saya sebelum berangkat ke Jakarta, saya mau mencoba nih dengan putrinya untuk bisa membangun hal itu. Boleh di-spill nggak nanti akan
dari Kang Gustian sama yang dari temennya itu siapa namanya? Maaf. Namanya Teh Ai Susanti. Oh, jadi nanti TA ini apakah halo ya dari Primer English mungkin ya. Jadi kita juga sama istilahnya memberikan doa terbaik deh untuk TAI dan Kang Gustian untuk di nanti ya mewakili Jawa Barat di Putra Kebudayaan Nusantara. Boleh di-spill nggak? Ada apa nanti yang akan ditampilkan mungkin? Boleh nggak itu di-spill? Oke. Dari Jawa Barat akan menampilkan apa atau dan seterusnya? Oke, untuk penampilan nih, kalau ajang-ajang seperti ini pasti banyak sekali penampilan-penampilan yang memang harus kita tampilkan. Terutama ini adalah tentang kebudayaan. Pasti ranahnya ini tentang kebudayaan. Gitu. Dan Jawa Barat kan banyak Sekali ya memang. Ini jadi PR kelebihan nih. Dan juga PR juga banyaknya kebudayaan. Mau yang mana nih yang akan kita ambil kayak gitu. Dan dari penugasan kemarin juga itu kita ada penugasan video bakat. Oh iya. Ya, video bakat. Dan itu yang pastinya harus bernuansa kebudayaan kayak gitu. Nah, untuk bakat kemarin karena ini berupa video ya Kang. Kemarin itu saya nyanyi kalau misalkan TAI saya kurang tahu nih kalau TAI. Nanti mungkin ada di Instagram. Iya, ada di Instagramnya nanti akan diposting juga. Tetapi kalau misalkan nanti masuk, kalau nggak salah masuk top 5 atau nggak tahu top 10 yang bakat terbaik, itu nanti akan ditampilkan di panggung. Kayak gitu. Dan saya sudah menyiapkan strategi nih, Kang. Saya spill sedikit, kalau misalkan saya nanti masuk unjuk bakat terbaik untuk ditampilkan. Amin. Nanti akan saya empat tema akan saya buat dalam satu penampilan. Kayak gitu. Dari yang pertama itu saya nyanyi Kawi Sunda. Yeah. Kemudian yang kedua dari tarinya, pastinya tari tentang Provinsi Jawa Barat. Kemudian dari pencak silat, bela diri tradisional. Kemudian nanti ada sajak Sunda. Nah itu saya akan kemas dibuat dalam satu cerita dan satu penampilan. Kalaupun memang itu nanti akan harus saya tampil kayak gitu. Dan itu saya sudah siapkan. Itulah. Ya, dan kita tunggu berarti ya. Harus masuk berarti ya, mudah-mudahan ya. Amin, mudah-mudahan. Jadi ya nih teman-teman makanya nanti boleh support gitu ya. Istilahnya Kang Gustian ini Putra Garut asli Cibiuk ya. Kalau tadi cerita betul? Iya, ya. Asli Cibiuk namun darah kelahiran dari Banyuresmi. Jadi saya Garut itu beda-beda lah. Menguasai Garut. Oke. Nah, dari sekian rentetan nih ya, rentetan yang istilahnya persyaratan, terus dan lain-lain dari Putra Kebudayaan. Ada yang sulit nggak atau apa yang menjadi tantangan nih, kendalanya untuk Putra Kebudayaan Nusantara ini? Oke, mungkin yang akan menjadi kendalanya entah mungkin saat ini atau nanti gitu, ya Kang, itu nanti bakalan ada challenge kita harus mengenakan tradisional kostum atau national kostum. Iya. Ya. Nah itu jadi PR banget nih buat saya. Yang pertama dari persiapannya saja gitu. Dari persiapan kan itu si pakaiannya ya atau kostumnya itu tidak mudah untuk dibawa gitu. Itu yang pertama karena kalau namanya kostum itu emang pasti pada gede-gede dan berat-berat gitu. Kemudian yang keduanya itu adalah pada saat menampilkan atau kita harus bisa menguasai bagaimana kita menggunakan kostum tersebut dan bisa membawakan kepada yang melihatnya nanti bahwa kostum ini cocok di badan kita kayak gitu. Dan itu bakalan jadi tantangan nanti ke depannya pada saat acara tersebut dimulai kayak gitu. Itu sih yang bakalan dihadapi itu pada saat nasional kostum nanti gitu. Dan temanya juga itu kami sudah menyiapkan itu adalah tentang kebudayaan Jawa Barat pastinya, nasional kostum. Jadi ya sekali lagi mungkin ini boleh ya nanti memberikan dukungan teman-teman kepada Kang Gustian sama TAI dari Cimahi ya. Oke. Baik, ada ini nggak istilahnya apa namanya pesan kepada teman-teman yang istilahnya masih ragu ataupun masih malu-malu nih untuk ikutan ajang-ajang seperti ini gitu. Iya, betul. Yang bisa disampaikan oleh Kang Gustian, silakan. Oke. Buat teman-teman semuanya nih, belajar mungkin atau bisa melihat dari sedikitnya pengalaman saya,
mengenai ajang ini, saya itu tidak langsung terjun dengan persiapan yang memang saya siap mengikuti ajang ini. Itu saya diawali oleh niat yang memang mau belajar, cari pengalaman, cari relasi, dan cari teman yang Ya. memang berbeda-beda daerah gitu. Dan itu modal yang pertama nih. Jadi buat teman-teman yang saya insecure karena saya nggak bisa public speaking, saya insecure karena saya misalkan kurang dalam hal ini, tidak, tetapi ini yang harus teman-teman catat itu adalah bagaimana teman-teman mau mencari pengalamannya gitu. Karena ini pengalaman ini tidak bisa dibeli oleh uang ya, Kang. Jadi ya cari pengalaman aja terlebih dahulu. Untuk perihal hasil entah itu kemenangan ataupun apa, itu adalah bonus. Tetapi yang paling utama itu adalah bagaimana kita belajar dari kegiatan tersebut yang nantinya akan jadi bekal buat masa depan nanti. Betul. Kayak gitu. Iya, karena pengalaman dan peluang itu kan sebenarnya mahal ya, Iya, dalam tanda mahal kutip sekali. gitu, mahal gitu. Kalau uang bisa dicari, tapi pengalaman dan peluang itu kan hanya sesekali Iya, datangnya betul, gitu ya. betul. Makanya saya juga berpesan tadi di belakang Kang Gustian, ini pasti capek kata saya gitu ya. Kegiatan seperti ini Capek ya. sangat melelahkan Pasti istilahnya. melelahkan. Tapi ya di luar itu kan akan mendapatkan hikmah yang luar biasa. Kayak Betul. tadi yang tadi disampaikan oleh Kang Gustian, ada relasi gitu Betul. ya, ada pengalaman, Iya. ada teman-teman baru. Iya. Apalagi ini ajangnya nasional kan. Iya, Ketemu mungkin dari berbagai provinsi nih. provinsi, betul. Siapa? Saya pun punya teman nggak ada, nggak punya teman sebanyak Iya. itu. Tapi ini menjadi kesempatan yang luar biasa gitu untuk Kang Gustian ya. Mudah-mudahan lancar ya. Amin. Baik Kang Gustian, saya ingin beralih topik mungkin ke masalah pendidikan nih kalau boleh Betul. ya, karena Boleh? kebudayaan pun ini masih ada sangkut pautnya tentang Betul. pendidikan ya. Pendidikan. Ada ini nggak mungkin Kang Gustian kan istilahnya sudah melihat sistem pendidikan atau mungkin pendidikan Indonesia secara keseluruhan gitu. Kira-kira ada masukan nggak menurut Kang Gustian, dan kebetulan juga kan akan menjadi seorang guru gitu ya. Amin. Ya, Iya. ada masukan nggak apa yang istilahnya yang akan menjadi perbaikan bagi pendidikan menurut Kang Gustian? Oke, Kang. Kalau misalkan berbicara tentang pendidikan, khususnya di negara kita ini, memang menjadi PR besar Ya. buat kita semua. Entah itu dari sistem pendidikannya, entah itu dari tenaga pendidiknya, dan apapun itu. Ini perlu kita perbaiki bareng-bareng gitu. Namun kalau dilihat dari mata saya sendiri gitu, yang perlu kita perbaiki gitu ya. Saya tidak mau berbicara soal sistemnya ya, karena itu memang udah ada yang mengatur ya. Tetapi ini saya melihat dari mata saya sendiri yang memang menjadi mahasiswa pendidikan kayak gitu. Itu adalah dari hal kecilnya, itu adalah dari literasi kayak gitu. Nah, pendidikan literasi inilah yang di Indonesia ini masih minim sekali kayak gitu, Kang. Dan harapan saya sebagai mahasiswa pendidikan yang nantinya menjadi guru, yang ingin saya perbaiki itu adalah dari literasinya terlebih dahulu, terutama literasi membaca, kayak gitu. Karena berbicara soal literasi itu kan cakupannya luas gitu. Tapi yang memang perlu kita perbaiki itu adalah pada saat literasi membaca, kayak gitu, Kang. Itu sih yang paling dikhawatirkan. Karena semakin ke sini itu literasi di Indonesia yang menjadi kekurangan itu bukan menurun angka kekurangan dari literasi membaca Indonesia, tetapi semakin meningkat. Nah, itu menjadi kekhawatiran di masa depan nanti literasi membaca di Indonesia ini takutnya malah terus meningkat gitu. Dan itu menjadi PR mungkin buat kita semua, terkhusus di pendidikan. Kayak gitu sih, Kak, kalau dari mata saya sendiri. Oke, ya mudah-mudahan ya kita selalu berdoa bahwa pendidikan ini gitu ya, cakupan secara keseluruhannya semoga ya lebih baik gitu ya. Betul. Apakah itu dari tingkat kesejahteraannya gitu ya, tidak ada lagi berita mungkin ketimpangan fasilitas di kota dengan di desa gitu ya. Tidak ada lagi berita sekolah ambruk ya, itu kan masih kita dengar ya, masih gitu banyak. Ya mudah-mudahan semakin lebih baik. Baik, tadi Kang Gustian sudah menyinggung terkait membaca ya kalimat tersebut.
Saya percaya bahwa orang-orang besar gitu ataupun orang-orang sukses itu tidak terlepas dari satu bacaan ya gitu Betul. ataupun senang membaca lah gitu ya. Nah, kalau Kang Gustian sendiri ada nggak buku yang salah satunya mungkin terfavorit atau masih istilahnya ini buku saya nih yang keren gitu. Boleh di-share ke teman barangkali. Oke. Kalau berbicara soal membaca, saya jadi teringat kata-kata dari Najwa Shihab. Bagaimana kita mau mencintai membaca itu, gitu. Saya pernah mendengar kata-kata dari Najwa Shihab itu ketika kita ingin mencintai membaca, gitu ya. Hal yang paling kita lakukan itu yang paling utama itu adalah kita cari buku itu, kemudian baca buku itu dan mulailah jatuh cinta pada buku itu, gitu. Jadi ketika kita sudah mencintai buku itu, kita akan mendapatkan hal apapun yang ada di buku itu, gitu. Rasa malas dan apapun itu akan tidak ada ketika kita sudah mencintai buku tersebut, gitu. Kemudian untuk buku yang menjadi favorit, ya, memang saya bukan orang yang gemar sekali membaca ya Kang, tetapi sesekali saya pernah membaca dan memang buku ini menjadi buku yang paling bermakna selama buku yang pernah saya baca itu adalah buku catatan-catatan Einstein. Gitu. Oke. Itu Ini terjemahan atau bukan? terjemahan. Terjemahan Soalnya ya? ini adalah tokoh dari luar Indonesia, ya itu Albert Einstein, Ya. ya. Itu di buku itu yang paling saya berkesan itu bahkan ini menjadi moto hidup saya Ya. di buku ini. Itu adalah hidup itu ibaratkan mengendarai sepeda. Jika kita ingin seimbang, kita harus bergerak. Nah, moto hidup itulah yang selalu saya pegang dan moto hidup itulah yang saya ambil di buku itu. Itu di buku catatan-catatan Einstein gitu. Makanya mungkin di samping tadi yang sudah saya ceritakan, kenapa saya ikut ini, bergerak ini itu, karena ya moto dari yang saya ambil buku itu gitu. Saya harus seimbang gitu. Ibaratnya hidup ini kita seperti bersepeda. Kalaupun kita tidak terus bergerak menggoyang sepeda itu ya kita akan terjatuh gitu. Seperti itu sih Ya, Kang. menarik ya. Jadi betul sekali. Jadi eh itu sama sangkut pautnya tentang adaptasi ya. Jadi Betul. bagaimana karena gini, keahlian seorang manusia itu yang tidak dimiliki oleh hewan, ya hewan dan tumbuhan itu adalah kekuatannya untuk beradaptasi. Betul. Ya, kayak tadi itu juga kan ketika ya untuk ketika bersepeda itu kan harus seimbang ya harus terus mengayuh ya Iya, gitu ya. betul. Ya kalau sekarang mah mungkin pakai motor listrik harus terus gerak lah itunya Iya. supaya bisa seimbang. Nah, kembali ke yang tadi yang adaptasi ya contohnya ketika Covid nih. Ini kan Betul. adalah istilahnya bencana seluruh dunia ya. Iya. Banyak orang yang memprediksi, wah ini bakalan lama nih ya, bakalan 5 sampai 10 tahun. Tapi karena kekuatan manusia itu adalah adaptasi gitu ya, dia bisa beradaptasi ya kita kan selesai hampir 3 tahun mungkin ya kemarin COVID Iya, ya, kurang lebih 3 ya. tahun. Ya alhamdulillah, ya itulah sesuai dengan moto yang tadi gitu, bahwa untuk selalu selaras ataupun bisa menyesuaikan dengan perkembangan lingkungan, terus bergerak Iya, ataupun terus mengayuh ya. Iya, betul. Keren itu ya kan. Oke, jadi itu teman-teman nanti barangkali mungkin bisa dilihat juga tuh catatan-catatan apa Einstein. Einstein ya. Ya, saya belum tahu tuh. Tapi kalau Einstein ya siapa yang nggak tahu Iya, Einstein siapa ya. yang nggak tahu Bahkan Albert film Einstein. dokumenternya juga banyak lah kalau Banyak tentang sekali. Einstein ya. Termasuk yang kemarin tuh yang tentang bom atom tuh film itu juga ada si Iya, Einstein-nya juga tuh cuplikannya. Oppenheimer ya kalau tidak salah filmnya. Iya, Oppenheimer. Oppenheimer itu boleh ditonton, ada Einstein-nya juga di sana. Selanjutnya nih, Kang, ada Kang Gustian ada tagline yang sering kita dengar mungkin di sosial Iya. media yaitu terkait Indonesia Emas nih tahun Betul. 2045. Seoptimis apa Kang Gustiana melihat Indonesia ya mungkin 20 tahun lagi nih, 2045 nanti? Iya. Optimis, kita harus optimis ya Kang. Karena siapa sih yang tidak mau Indonesia ini menjadi lebih maju gitu kan. Dan mau sampai kapan gitulah kita mau seperti ini gitu kan. Dan Indonesia Emas ini menjadi harapan semuanya ya Kang. Entah itu guru, profesor ataupun apa itu Indonesia Emas menjadi harapan kita semua gitu.
Kalau misalkan bicara optimis, ya saya sangat optimis dan memang harus optimis gitu. Tetapi ini menjadi PR kita semua gitu. Tidak hanya semena-mena Indonesia emas bisa di tahun itu tanpa kita berproses bisa menjadi emas gitu. Kita ambil aja makna dari emas aja gitu ya kan. Yang emas jadi berharga, yang jadi mahal itu tidak langsung jadi emas yang berharga gitu. Itu punya prosesnya terlebih dahulu gitu. Kalau kita dibiarkan saja emas itu akan tergeletak, tidak ada harganya gitu. Begitupun tentang harapan ini, Indonesia emas ini gitu. Kalau misalkan kita tidak berproses dari sekarang gitu ya, Indonesia emas ini tidak akan terwujud kayak gitu. Jadi perlu dorongan lah, tidak hanya sebagai cita-cita, harapan ataupun impian kita semua Indonesia ini menjadi Indonesia emas, tetapi ini kita harus berproses dan berjuang sama-sama untuk mencapai Indonesia emas itu. Kita siapkan bareng-bareng ya. Betul sekali, Kak. Jadi kuncinya kita persiapan itu ya. Betul. Karena ya mumpung masih ada waktu nih 20 tahun sekian, Iya, betul. kita siapkan bareng-bareng. Jadi ada yang punya kekurangan, ada yang masih malas, ya kita coba tingkatkan supaya nggak malas lagi gitu Iya. ya, bareng-bareng ya. Iya, minimal dari diri sendiri lah terlebih dahulu ya. Iya. Karena ya hal-hal seperti itu kan sebenarnya tidak bisa dibebankan pada salah satu pihak ya. Iya. Tapi ya ini harus menjadi gerakan bersama ya. Betul. Amin ya, mudah-mudahan bisa Amin. terwujud nih 2045. Baik, ini ada pertanyaan sangkut pautnya masih tentang istilahnya persiapan Indonesia mungkin di ajang internasional nih supaya kita bisa bersaing. Salah Betul. satunya kan akan kemampuannya berbahasa Inggris nih. Ya, kalau boleh tahu nih. Seberapa penting nih menurut Kang Gustian tentang bahasa Inggris ini? Oke. Kalau bicara seberapa penting bagi saya mengenai berbicara bahasa Inggris, itu bagi saya sangat dan sangat penting berbicara bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris ini adalah bahasa dunia mungkin ya Kang. Kalaupun kita tidak bisa berbahasa Inggris, apapun di zaman sekarang ya Kang, itu bahasa Inggris sangat diperlukan. Yeah. Entah itu di pekerjaan, ataupun misalkan kita mau keluaran sana dan lain-lain, itu pasti bahasa Inggris diperlukan kayak gitu. Dan kalaupun teman-teman udah bisa berbahasa Inggris, ini bisa jadi modal teman-teman gitu. Hal apapun itu bakalan jadi mudah gitu. Jadi poin plus juga buat diri kita sendiri. Kalau misalkan kita bisa berbahasa Inggris, jadi bagi saya berbicara bahasa Inggris itu sangat penting sekali sih kalau bagi saya. Ya, mudah-mudahan ya nanti kita sama-sama mempersiapkan juga nih karena ada beberapa teman-teman yang istilahnya masih tidak menyukai bahasa Inggris kan ada ya, ada yang takut, ada yang seterusnya. Mudah-mudahan semakin istilahnya menganggap bahwa bahasa Inggris itu gampang loh, bisa dipelajari loh, asal mau gitu ya. Iya. Oke. Baik Kang Gustian, ini mungkin pertanyaan terakhir dari kami. Ya, mungkin Kang Gustian mau memberikan pesan kepada teman-teman yang sedang menyaksikan, sekaligus mungkin closing statement dari Kang Gustian. Silakan. Oke, mungkin yang pertama minta dukungannya terlebih dahulu nih kepada teman-teman semuanya untuk bisa mendoakan dan mensupport saya di ajang Putra Putri Kebudayaan Nusantara yang nantinya saya akan mewakili Provinsi Jawa Barat di ajang tersebut. Kemudian pesan buat teman-teman semuanya, apapun hal yang memang teman-teman lakukan, lakukanlah seikhlas mungkin gitu. Dan mungkin ada salah satu quote buat teman-teman semuanya yang bisa jadi pegangan, itu adalah bagaimana teman-teman itu silahkan kejar mimpi, harapan, kemudian juga cita-cita teman-teman semuanya setinggi mungkin, bahkan sampai ke 7 lapisan langit pun gitu. Jikalaupun teman-teman terjatuh, harapan, cita-cita, kemudian juga impian teman-teman semua, itu akan terjatuh pada bintang-bintang yang indah. Itu mungkin sedikit pesan ya atau closing statement dari saya. Iya, baik Kang Gustian. Terima kasih. Terima kasih banyak nih ya untuk waktunya, untuk sharingnya. Terus tadi ada tips juga nih, barangkali untuk adik-adik kita yang ingin mengikuti jejak Kang Gustian ya. Amin, semoga saja ada jejak yang memang bisa meneruskan jejak saya nantinya. Doa terbaik dari kami Primary English dan juga warga Garut nih Kang.
ya, Siap. warga Garut sama-sama Jawa Barat juga nih, karena akan mewakili Provinsi Jawa Barat, diberikan kemudahan, kelancaran, dan juga hasil yang terbaik gitu ya. Semangat terus Kang ya, optimis, insya Allah ya. Insya Allah. Mau lah Jawa Barat lah juara ya, insya Allah Iya. juara. Dan salam juga ke teman-teman ya, ke teman-teman Siap. panitia, teman-teman semua. Teh Ai tadi yang dari Cimahi Ai, juga ya. salam ya, semoga menang, diberikan hasil yang terbaik juga. Sukses selalu untuk kuliahnya, cita-citanya juga ya Kang Gustian ya. Hatur nuhun Amin. Kang Gustian ya. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak juga ya Kang ya, udah bisa memberikan kesempatan saya untuk bisa sharing-sharing bersama Family English di sini. Oke. Itu Sukses aja juga. Iya, sukses ya Kang ya. Siap, Hatur kita nuhun. sukses bareng-bareng. Siap, hatur nuhun ya. Sami-sami Kang. Baik, teman-teman, itulah Kang Gustiana, Putra Kebudayaan Nusantara. Terima kasih.